Nah, jadi tonton terus video ini sampai selesai karena di video ini nanti akan ada pengumuman giveaway headset Armageddon 7. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, pengumumannya ada di video ini. Tonton sampai habis ya. Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID, channel kesayangan kalian semua. Dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian. Oke, ke berlama-lama bersama saya Angga Wira Saputra. Dan kali ini kita akan membahas PC rakitan untuk Mas Andika dari Blora. PC-nya warna pink coy. Jadi di balik PC rakitan ini ada sedikit cerita dulu nih. Jadi Mas Andika ini memiliki usaha sablon kaos gitu ya, jasa sablon kaos dan sebagainya gitu, yang namanya G Sablon Kaos. Jadi kalian juga untuk yang di Blora atau yang di luar kota, kalian juga bisa kunjungi Instagramnya, dan juga kalian kalau mau order kaos bisa ke dia dan harganya juga bisa nego. Ya ini bukan promosi lah, sedikit menyampaikan cerita aja. Jadi sedikit cerita juga, ini PC-nya itu dirakit hasil menabung dari usahanya. Jadi usahanya memang nggak langsung besar gitu ya, jadi sedang merintis juga. Dan ini dari hasil tabungannya ya, yang sedikit-sedikit dikumpulkan. Ini luar biasa menurut saya. Kalau dari ceritanya, ini adalah yang menabung dari istrinya, menabung tanpa diketahui oleh Mas Andika, menabung sedikit demi sedikit dan terkumpul uang dengan budget bisa merakit PC. Nah, jadi PC ini itu sebetulnya speknya nggak terlalu yang wah gimana-gimana gitu ya. Mas Andika hanya berpesan yang penting cukup atau juga sanggup untuk CorelDRAW atau Photoshop, dan intinya nggak nge-lag juga untuk digunakan multitasking gitu. Dan dananya juga terbatas, waktu itu awalnya 3-4 jutaan gitu ya, tapi karena memang pengen casingnya warna pink, warna ini ya, jadi kita jelaskan deh komponennya apa aja kira-kira yang digunakan di rakitan PC kali ini. Nah, untuk komponen yang pertama di sini saya menggunakan prosesor dari Intel, generasi ketiga, yaitu Core i5 3570 yang memiliki base clock-nya 3,4 GHz. Ini sudah memiliki 4 core dan juga 4 thread, yang mana tentunya jika digunakan untuk multitasking harusnya sudah bisa ya. Nah, lalu untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard H61 dari Antron, yang mana di sini saya cukup agak lama mencari motherboard ini karena saya mencari motherboard yang sudah support USB front panel 3.0-nya gitu. Dan kebetulan di motherboard yang saya cari ini sudah ada. Kenapa? Karena casing zaman sekarang itu udah ada USB 3.0-nya gitu kan. Sayang aja kalau misalkan nggak kepake. Ya walaupun memang bisa pakai USB, pakai front panel adapter gitu ya ke USB 2.0 gitu, tapi kan sayang sekali gitu. Akhirnya saya dapatkan dari merek Antron. Mungkin kalau di bulan-bulan sebelumnya saya masih mendapatkan dari merek seperti Faro, Bulldozer gitu ya, itu sudah ada front panel 3.0-nya. Tapi di manufaktur yang sekarang itu, di yang motherboard sekarang H61 yang baru keluar ini, agak sulit carinya gitu. Jadi ya cukup lama lah cari motherboard yang ada front panel 3.0-nya. Oke, lanjut. Dan untuk CPU coolernya ini nggak pakai cooler aftermarket, tapi hanya masih menggunakan cooler stock cooling dari Intel ya. Jadi ya masih konvensional gitu bentuknya ya. Oke, dan RAM-nya di sini saya menggunakan RAM 8GB dengan konfigurasi 2x 4 GB saja dengan kecepatan 1600 MHz, dan ini tentunya DDR3 yang tentunya sudah cukup memenuhi kebutuhan Mas Andika ini ya. Nah, lalu untuk masalah VGA card-nya di sini sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Tapi di sini hanya sebagai pelengkap aja, dan mana tahu untuk Mas Andika mengedit video juga mungkin bisa dibutuhkan gitu kan. Di sini saya menggunakan VGA GTX 550 Ti, dan ini adalah VGA yang legendaris di zamannya. Jadi ini sudah memiliki 192 bit dan TDP-nya juga cukup tinggi. Jadi ya powernya mungkin nanti akan sedikit lebih boros gitu. Oke, lanjut dulu. Dan untuk power supply-nya di sini, power supply-nya juga nggak pakai yang abal-abal lah gitu ya. Ini cukup bagus sih menurut saya. Dia menggunakan atau memilih power supply dengan merek Deepcool DN500 yang seringkali di video-video sebelumnya sudah sering kita gunakan ya. Dan ini cukup recommended untuk kalian di kelas low budget gitu. Nah, lalu untuk casingnya
Nah, ini casingnya cakep sekali ya. Ini casing yang paling susah dicari, atau mungkin gampang tapi ya memang gampang-gampang susah. Ini casing dari Sigmatech OMG Queen Pink. Mantap ya, ini warnanya pink, udah ada aksen panda-pandanya gitu ya. Ini pilihan dari istrinya Mas Andika. Jadi selain memang buat dikerjakan untuk kerja juga, ini sayang istri juga ya. Jadi biar tampilannya mantap gitu kan. Ini casing yang cukup cakep menurut saya ya. Dan kalau lihat dari selintas, ini mirip OEM dari Paradox Gaming, Dragon Slayer atau Spica itu mirip, tapi beda sih. Cuman ada mirip-miripnya lah untuk posisi-posisi yang lainnya, dan ukurannya mirip gitu ya, tapi nggak berarti sama ya. Dan di sini saya juga gunakan 3 buah fan standar untuk inlet angin masuknya, jadi biar lebih adem gitu. Dan inletnya juga di sini ada tulisan OMG. OMG itu sebagai mesh yang mana bisa memberikan udara masuk lebih leluasa. Nah, dan satu lagi fan tambahan untuk digunakan di outletnya, yaitu dari Magic Rotation RGB, yang mana di sini sudah auto RGB, jadi ada kesan RGB-nya ya. Ini permintaan Mas Andika juga gitu kan. Dan untuk storage-nya di sini saya tanamkan 2 buah storage atau 2 tipe storage. Yang pertama, pengen booting cepet, kita pakai SSD coy gitu. Di sini menggunakan SSD Adata SU650 dengan kapasitas 120 GB saja. Dan tentunya untuk mendukung penyimpanan yang lainnya, di sini menggunakan hard disk 1 TB ya. Memang kondisinya ini second tapi cukup baik lah ya. Jadi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari Mas Andika. Nah, walau ini PC digunakan untuk editing atau untuk kerja gitu, untuk productivity ya, tapi nggak ada salahnya lah kita akan sedikit coba gunakan untuk gaming, atau kita lihat nanti benchmarknya seperti apa ya. Walau ini PGA udah cukup tertinggal ya untuk saat ini, tapi ini legend di zamannya ya, bisa main game-game berat di zamannya sebenarnya. Dan kita akan coba sedikit mainkan game-game yang ya zaman-zaman sekarang ya, apakah masih bisa atau tidak, dan settingannya seperti apa. Langsung aja kita lihat yuk benchmarknya.
Walau ini PC untuk productivity ya boleh lah, bisa sedikit digunakan untuk gaming, walau ya nggak terlalu memuaskan lah untuk hasilnya karena memang tidak difokuskan untuk ke gaming gitu ya. VGA-nya pun hanya sebagai pelengkap aja gitu ya. Dan tentunya akan kita lihat juga seberapa besar sih konsumsi dayanya jika digunakan untuk gaming. Mari kita lihat dulu konsumsi dayanya. Nah, cukup boros ya untuk konsumsi dayanya jika digunakan untuk gaming. Jadi ya, kalau untuk digunakan seperti CorelDRAW gitu ya, atau Photoshop atau untuk editing yang lain, itu tidak akan seboros seperti gaming karena yang digunakan itu lebih banyak di prosesor. Jadi GPU-nya nggak terlalu terkuras energinya gitu. Jadi tenang aja gitu, gak akan sampai boros-boros banget kalau digunakan untuk editing seperti itu ya, karena di posisi idle-nya pun masih ya 50, 60 gitu ya, 70 gitu, jadi masih cukup irit gitu ya. Lalu untuk harganya nih, untuk kira-kira total rincian dari komponen ini kita menghabiskan budget sekitar 4 juta rupiah atau 4 jutaan gitu ya. Wah, kok mahal sih 4 juta dapat spek ini ya, memang agak sedikit overprice, tapi overprice karena memang casingnya, pemilihan casing pengen yang ini gitu. Casing ini harganya 600.000 tanpa fan, tanpa apa-apa gitu ya, berkisar 585 sampai 590.000 ya, anggap 600.000 hanya mendapat sebuah casing, bayangkan aja gitu ya. Dan untuk yang lainnya, motherboard di sini kondisinya baru, penyimpanan 1 tera gitu, jadi ya ini wajar sih untuk harga segini gitu kan, hanya bisa mendapat seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin digunakan gaming ya, kalian bisa upgrade VGA card-nya ke misalkan seperti di video sebelumnya ke RX 570, RX 470, itu masih bisa, masih oke gitu ya. Dan saya mengingatkan lagi ke kalian ya, jadi kalau kalian pakai VGA card seperti ini, kalian itu colokkan port monitor kalian di kartu grafis kalian ya, di VGA card kalian, tidak di motherboard gitu ya, karena tampilannya sudah diambil alih oleh VGA card gitu. Jadi kalian colokin portnya di VGA card gitu ya. Kalau di motherboard ya nggak akan bisa nyala, kecuali dengan settingan-settingan tertentu itu bisa memang ya. Nah, mungkin itu saja sih video rakitan PC warna pink yang oke kali ini gitu ya. Oke untuk productivity lah, cukup gitu ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Dan untuk kalian yang ingin dibantu rakit juga, kalian bisa DM ke Instagram JTech ID, kalian bisa DM untuk minta dibantu rakit. Dan tentunya saya bukan toko dan tidak jualan ya. Semua komponen yang dibeli juga dibeli online. Kalian bisa belanja sendiri juga silakan, atau bisa dibantu untuk dibelanjakan. Jadi saya hanya murni untuk membantu rakit kalian, tidak jual beli gitu ya. Kalau jual beli tentunya nanti akan jadi harganya lebih mahal ya. Jadi saya niatkan untuk membantu kalian aja gitu ya. Dan itu saja dari saya, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini gratis. Dan bersama saya Angga Wiguna Saputra, sampai ketemu di video lainnya. Salam JTK ID. See you.